wirausaha. Implementasi kegiatan wirausaha ini diwujudkan melalui program Wirausaha Mantap Sejahtera. Jadi program Wirausaha Mantap Sejahtera ini adalah bentuk program pelatihan dan pembinaan bagi para calon wirausahawan. Jadi misalnya nih Bank Mantap mengadakan kegiatan pelatihan budidaya ikan lele, terus pelatihan bertanam atau bercocok tanam hidroponik, ada juga pelatihan ternak kambing, sapi, dan lain sebagainya. Jadi para pensiunan ini akan dididik, dilatih, dan juga dibekali. Dan juga Bank Mantap juga menyediakan pendanaan baik itu pendanaan secara materi, secara modal, dan juga nanti Bank Mantap juga melakukan pembinaan bagi para pensiunan yang menjadi wirausaha. Jadi itu adalah pilar yang ketiga, yaitu Mantap Sejahtera. Program Mantap Indonesia ini menurut kami sangat-sangat baik ya, karena program Mantap Indonesia ini dari Bank Mantap menunjukkan bahwa Bank Mantap ini bahwa mereka punya nilai tanggung jawab bagi para stakeholder-nya. Jadi kalau kita bicara sejarah ya, filosofi berdirinya Bank Mantap ini adalah sebagai perbankan yang fokus untuk melayani para pensiunan. Jadi Bank Mantap ini ingin menunjukkan bahwa kehadiran mereka ini memang punya dampak positif bagi para pensiunan, karena memang tujuan didirikannya Bank Mantap ini memang untuk para pensiunan. Kemudian menurut kami juga program Mantap Indonesia ini juga sebagai bukti bahwa Bank Mantap ingin menunjukkan bahwa mereka dapat dipercaya untuk melayani para pensiunan. Implementasi kegiatan-kegiatan Bank Mantap melalui program Mantap Indonesia ini sebagai bentuk bahwa Bank Mantap ini memang pelayan bagi para pensiunan. Kemudian yang terakhir menurut kami, implementasi dari program Mantap Sejahtera ini adalah sebagai bentuk rasa hormat, respect dari Bank Mantap sendiri kepada para stakeholder-nya, ya, di mana stakeholder tersebut sudah memberikan kepercayaan bagi Bank Mantap untuk menjadi pelayan bagi masyarakat, khususnya bagi para pensiunan. Jadi banyak program yang diwujudkan, diimplementasikan dari program Mantap Sejahtera ini sifatnya adalah hampir semuanya gratis, tidak berbiaya, kecuali mungkin pendanaan ya, program pendanaan. Jadi kurang lebih itu teman-teman gambaran mengenai program andalan Bank Mantap, yaitu program Mantap Indonesia. Dari saya sekian, terima kasih. Wah, keren banget ya teman-teman program Bank Mantap Indonesia. Nah, layaknya sebuah program, pasti banyak dong permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, kita sekarang bakal bahas dilema etika atau konflik yang dihadapi Bank Mantap dalam proses CSR-nya. Nah, Bang Valen mungkin bisa jelasin, monggo Bang. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu dilema etika itu apa sih. Menurut McGraw-Hill tahun 2014, dilema etika adalah merupakan situasi di mana terdapat tidak ada hak yang jelas atau keputusan yang salah. Jadi tidak ada jawaban yang benar atau salah. Pada penerapan program Mantap Indonesia ini, kita melihat ada beberapa dilema etika dan konflik yang mungkin dapat timbul. Yang pertama, dilema etika Mantap Sehat. Mantap Sehat sendiri memberikan program kegiatan olahraga serta pelayanan kesehatan bagi para masyarakat dan pensiunan. Bagaimana kalau seandainya pada saat kita memberikan pelayanan kesehatan, kita mengetahui bahwa masyarakat atau pensiunan ini memiliki penyakit yang berat atau usia harapan hidupnya kecil. Otomatis itu akan berpengaruh pada kemungkinan Bank Mantap memberikan kredit kepada masyarakat atau pensiunan tersebut. Nah, itu yang mungkin harus perlu dipikirkan pada program Mantap Sehat ini. Lalu yang kedua, untuk Mantap Aktif. Mantap Aktif ini memberikan sarana bagi para masyarakat dan pensiunan untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Di sini mungkin timbul karena di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, serta Konghucu. Bagaimana program Mantap Aktif ini pada pemberian sarana keagamaan itu dapat memberikan sarana yang adil dan seimbang untuk beberapa agama tersebut. Lanjut, yang terakhir untuk dilema etika Mantap Sejahtera. Nah, Mantap Sejahtera ini kita lihat bahwa programnya bagus sekali, bahkan bertujuan untuk mensejahterakan para masyarakat maupun pensiunan dengan memfasilitasi program pelatihan dan pembinaan wirausaha. Namun, terdapat risiko. Bagaimana kalau oknum
dari Bank Mantap tersebut tidak menyalurkan kepada masyarakat atau pensiunan, malah menyalurkan fasilitas Mantap Sejahtera ini kepada keluarga atau orang terdekatnya. Itu mungkin dilema etika dan konflik yang timbul dari CSR Bank Mantap ini, Mbak Arum. Menarik banget ya, ada program yang begitu banyak, kemudian menghadapi dilema etika, konflik yang timbul dari CSR Bank Mantap. Nah, karena program-program Bank Mantap itu kan keren banget, tapi ada dilema etiknya juga. Pastinya harus ada dong perbaikan yang mesti dilakukan oleh Bank Mantap. Nah, sekarang waktunya Mas Eko untuk kasih info ke kita sebaiknya perbaikan-perbaikan apa sih yang mesti dilakukan Bank Mantap, dan juga saran dari kelompok kita, kelompok 3 yang bisa diberikan untuk peningkatan CSR Bank Mantap. Silakan Mas Eko. Baik Mbak Rum, terima kasih Mbak Rum. Ya, sebagaimana teman-teman yang ketahui, dari awal sampai akhir, itu niat Bank Mantap itu sangat baik. Dari program CSR regulernya sampai dengan 3 pilar mantap sehat, mantap aktif, dan mantap sejahtera. Kalau menurut Cohen di tahun 2006, disebutkan semakin meningkatnya perhatian akan implementasi CSR menandai era kebangkitan masyarakat. Sehingga sudah seharusnya CSR tidak hanya menekankan pada aspek filantropis. Artinya di sini Bank Mantap dituntut untuk melakukan akselerasi CSR dengan mengkombinasikan antara tujuan CSR dengan visi Bank Mantap sendiri tanpa adanya benturan kepentingan. Jadi saran kami di sini untuk menghindari ada apa-apanya benturan kepentingan, contohnya mantap sehat, agar senantiasa menjaga kerahasiaan penyakit pasien sehingga tidak mempengaruhi dalam pemberian kredit kepada peserta. Jadi jangan sampai masyarakat yang diberikan fasilitas kesehatan itu beranggapan bahwasannya pemberian fasilitas kesehatan ini untuk mengetahui jumlah, umur, batasan umur sampai kapan bisa dikasih kredit. Dan kalau saran kami itu diberikan atau dibuat secara aturan untuk pemberian fasilitas kesehatan itu menggunakan pihak ketiga atau vendor dengan untuk menjaga kerahasiaan penyakit. Selanjutnya, apabila itu fasilitas kesehatan digunakan bagi penerima kredit agar dilakukan reasuransi, artinya bagi peserta yang sudah menerima pensiun atau kredit pensiunan yang sumber penyakitnya tahu diasuransikan lagi supaya menghindari apa-apa yang terjadi yang akan di masa depan. Selanjutnya mantap aktif, keberagaman agama yang sudah dijelaskan oleh Bang Talin tadi. Agama kita ada 6 menurut undang-undang yang diatur oleh Indonesia. Jadi kita di sini melihat bahwasannya yang sudah dilakukan oleh Bank Mantap itu sudah baik, namun perlunya azas keadilan, di mana azas keadilan ini harus mencakup seluruh agama yang harus diadakan kegiatan agama lainnya, tidak hanya agama yang mayoritas yang ada di negara kita Indonesia ini. Selanjutnya mantap sejahtera yang sudah dijelaskan oleh Bang Valen tadi. Jangan sampai adanya oknum-oknum Bank Mantap ataupun kita sendiri sebagai induk perusahaan atau Bank Mandiri dan PT Taspen tidak mengetahui bahwasannya Taspen atau Bank Mantap ini ada program Mantap Sejahtera yang dipakai atau hanya untuk orang-orang terdekat saja. Jadi harus ada menggunakan iklan dan segala macam dan membuat aturan bahwasannya tidak hanya menggunakan stakeholder yang terdekat saja. Seperti itu Mbak Arum. Selanjutnya yang terakhir Mbak Arum dan teman-teman selanjutnya menambahkan program baru dengan mantap aktif itu harus adanya win-win approach. Artinya kita tahu usia Bank Mantap itu sekarang 7 tahun. Di mana usia 7 tahun itu adalah waktu yang saya kira untuk meningkatkan brand image itu sangat kecil. Maka kami di sini menyarankan agar menyediakan tempat cuci tangan di mana di masing-masing satker atau SKPD di kabupaten atau kota, sehingga image di masyarakat yang Bank Mantap hanya mengandalkan induknya saja itu akan hilang.
dengan sendiri Bank Mantap itu akan berusaha sendiri mendekatkan sendiri SKPD atau Satker. Seperti itu Mbak Arum dan teman-teman. Oke, Mas Eko, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, itu dia teman-teman semua, CSR-nya Bank Mantap. Menarik kan? Nah, untuk teman-teman, sampai sini dulu ya sebelum kita. Sampai ketemu di lain waktu. Stay safe and keep healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Dadah, thank you. Thank you.